Sobat Rupiah, kembali lagi di Ngabibita, ngebincang BI Tasik Malaya bersama aku Mazaya Diavi. Nah, Ngabibita merupakan salah satu program podcast live streaming dari Bank Indonesia Tasikmalaya, yang mana di sini kita akan membahas tentang pastinya wawasan kebang sentralan, edukasi, kemudian juga program kerja mungkin dan juga kegiatan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada anak bangsa dengan melewati seleksi terpilih untuk mereka. Nah, jadi saat sekarang ini aku sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan salah satu penerima beasiswa dari Generasi Baru Indonesia atau penerima beasiswa dari BI gitu. Nah, untuk Genbi ini kita akan mengulik lebih dalam lagi nih bersama Kak Jajan sebagai ketua dari Genbi Universitas Galuh. Halo Kak Jajan. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah harus sehat meskipun agak sedikit flu nih. Iya, jadi sebenarnya ya teman-teman, kita tuh janjian memang narasumber kita ini emang agak kurang fit gitu ya. Cuman diusahakan untuk bisa hadir sekarang. Jadi sharing-sharing yang kita berikan dan kita share kepada teman-teman bermanfaat dan pastinya mengajak teman-teman untuk mau ikut program dari Bank Indonesia gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jajan Jainal Mutakin. Saya mahasiswa aktif di Universitas Galuh, tentunya salah satu universitas yang menjadi mitra dari Bank Indonesia sendiri dalam penerimaan manfaat beasiswa Bank Indonesia. Di mana saya alhamdulillah takdir baik sudah berkesempatan selama 2 tahun ini mendapatkan manfaat dari beasiswa Bank Indonesia sendiri. Dan sekarang saya itu sudah duduk di tingkat akhir, jadi sekarang bisa dibilang masa tenggang dari mahasiswa juga Genbi sendiri itu sih. Udah mau selesai Iya, gitu betul. ya Kak. Oke. Jadi ternyata ketika tahun pertama masih menjadi staff. Iya. Di tahun pertama itu tahun 2021 kalau nggak salah. Saya itu duduk di divisi pendidikan, divisi di pendidikan. Kemudian untuk di tahun sekarang alhamdulillah diamanahi oleh teman-teman, dipercaya sebagai ketua umum seperti itu. Oke, jadi semakin naik tahun semakin naik juga jabatannya gitu ya. Alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman. Tapi aku sedikit meng-highlight ini bahwa ternyata tadi ada divisi-divisi gitu ya. Iya, betul. Nah, cuma sebelum itu aku mau Kak Jajan kasih tahu dulu ke teman-teman apa itu Genbi gitu. Oke, secara garis besar Genbi itu kan singkatan dari Generasi Baru Indonesia ya. Di mana Genbi itu sendiri teman-teman mungkin menganggapnya itu sebuah organisasi, tapi Genbi itu lebih ke komunitas. Komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia sendiri, di mana untuk di KPW Bank Indonesia Tasikmalaya itu ada 2 komisariat. Ada Universitas Siliwangi dan juga tentunya di universitas saya sendiri komisariat Universitas Galuh. Jadi ada 2 ya untuk daerah? Ada 2. Untuk daerah Tasikmalaya, untuk daerah Tasikmalaya ada 2. Dan di tiap universitasnya itu alhamdulillah kita tiap tahunnya itu penerimaannya 50 orang. Jadi alhamdulillah teman-teman yang sekarang duduk di Genbi, sekarang yang ikut bantu kita buat podcast ini juga ada 50 orang terbaik yang diterima dari Universitas Galuh tentunya. Karena sebetulnya ya, aku juga pernah nyoba loh untuk ikut Genbi ini dari IPB, pernah ya, memang selalu buka ya setiap tahun tuh ada seleksinya. Cuman aku udah 2 kali berturut-turut nyoba, ternyata nggak jebol juga gitu loh. Ternyata memang rezekinya di KMBI gitu ya. Walaupun nggak dapat Genbi tapi rezekinya alhamdulillah di KMBI gitu. Jadi aku merasa bahwa teman-teman yang memang dapetin Genbi ini benefitnya, manfaatnya juga merupakan orang-orang terpilih pastinya gitu ya. Karena menurutku udah keren banget sih untuk bisa dari segi seleksi kampus aja sampai akhirnya bisa ke kota. Itu udah satu hal yang paling membanggakan sih menurut aku. Nah, Kak Jajan kan udah 2 tahun ya ada di Genbi ini bersama Bank Indonesia gitu ya. Pengalaman atau experience dari pertama kali mencoba daftar Genbi, pertama kali tahu, kemudian daftar, proses seleksi, kemudian setelah diterima tahun pertama, tahun kedua, kira-kira apa yang dirasakan? Bagaimana pengalamannya?
Oke, jadi kita cerita dari awal dulu ya. Ya, boleh. Pertama kita itu kan angkatan 20 ya, angkatan Covid lah. Iya, Angkatan betul. Covid. Kebetulan kita itu dulu pembelajarannya secara online, Iya. secara online. Nah, memanfaatkan waktu Jejen kerja di Tangerang. Jejen kerja di Tangerang. Nah, dulu belum terpikir tuh buat ikutan beasiswa meskipun sebelumnya di SMK memang sering mendapatkan beasiswa, tapi itu lebih ke yang memang difasilitasi oleh sekolah. Iya. Tidak kita yang mencari sendiri. Beda kan Iya. kalau misalnya jadi siswa dan mahasiswa. Kalau siswa mah biasanya ada guru yang membantu Iya. untuk proses. Sedangkan kalau untuk mahasiswa itu dari segi pembelajaran juga kita harus yang benar-benar nyari sendiri gitu loh. Iya. Yang nyari sendiri. Nah, alhamdulillah di tingkat 2 kalau nggak salah sebelum tingkat 2 ya, sebelum ini masih Covid, ketika kerja dikasih info lah sama kerabat bahwasannya dibuka penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Memang kerabat tersebut sebelumnya ikut juga di Genbi, Oh, di Genbi anak sebelumnya. Genbi juga. Iya, jadi dikasih info lah, nih manfaatin nih. Kebetulan kan saya dari keluarga yang memang kurang gimana, belum inilah, belum stabil secara keuangan. Karena memang beasiswa BI sendiri itu diperuntukkan untuk keluarga atau mahasiswa yang kesulitan dalam finansial seperti diutamakan. Jadi memang pasti fokus untuk itu. Iya, betul. Nah, alhamdulillah saya ketika bekerja di sana pulanglah mudik ke Ciamis untuk mengikuti seleksi. Memang pemberkasan itu kan secara tidak langsung harus dipersiapkan ya, harus dipersiapkan secara langsung oleh kita, meskipun pada akhirnya nanti interviewnya itu masih secara online, masih secara daring. interviewnya waktu Iya, itu, masih iya. daring. Jadi Betul. sebetulnya bisa saja dari Tangerang, cuman karena memang experience-nya yang pertama ya, pengalaman pertama, jadi memang masih awam, jadi kita memaksakan karena memang niat banget tuh. Iya. Karena untuk berkuliah itu kan nggak cukup dengan biaya yang kecil ya. Ya, kita setuju. jadi memang memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Betul. Iya, peluang-peluang yang ada. Alhamdulillah kesempatan pertama takdir baik sama Allah dikasih kesempatan untuk dapat beasiswa di tahun pertama, di periode pertama. Itu memang kayak yang sebelumnya kan di kampus juga jarang ke kampus karena online, full Iya, online gitu, full online. Tiba-tiba ke kampus ngurus-ngurus buat beasiswa doang gitu. Iya. Buat beasiswa doang. Alhamdulillah keterima, dan di tahun pertama itu memang sibuk-sibuknya meskipun kita di Covid ya, maksudnya masih di pandemi, tapi kegiatan-kegiatan dari BI itu banyak banget. Jadi kita itu, khususnya saya di tahun pertama itu banyak banget ikut kegiatan-kegiatan BI, mulai dari kas keliling lah, Iya. terus sosialisasi. Alhamdulillah membersamai gitu teman-teman atau pegawai-pegawai dari BI untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya seperti itu. Karena satu hal yang menarik ketika kita menjadi bagian dari Genbi itu adalah kita benar-benar diajak banget untuk program-program yang dibikin ya. Iya, betul, karena secara kasarnya kita itu brand ambassadornya dari Iya, BI. BA-nya gitu, iya ha. betul. Jadi secara tidak langsung kita itu kan kalau teman-teman tahu sendiri ya, di visi misi Genbi itu ada yang namanya frontliner. Jadi kan kita sebagai penyambung lidah lah kepada masyarakat, yang paling terdekat ke mahasiswa aja lah gitu, ke mahasiswa, bahwasannya kebijakan-kebijakan BI yang ke bank sentralan atau tentang cinta bangga paham rupiah saja yang mungkin teman-teman belum tahu, padahal itu dasar. Setuju. Karena aku pun ya ketika baru join ke sini menjadi KMBI, aku baru tahu banyak banget hal yang ternyata kalau di BI tuh kayak gini ya. Sekarang tuh jadi lebih mengerti tentang nomor seri, sesederhana itu sederhana gitu. Itu kan. Kalau di kita kan gampang ya untuk tukar Iya. duit gitu kan. Jadi ini nomor serinya berurutan nih. Misalnya kita tukar 1000-an jadi 50, misalnya 69, 70, 71. Jadi kayak berurutan gitu. Iya, Jadi betul. ternyata lebih merhatiin tentang itu gitu loh. Ketika dulu di luar tuh nggak kayak gitu, kayak dapat uang ya udah dapat aja. Tapi sekarang kayak jadi lebih tahu kalau ternyata duit tuh kayak gini gitu. Iya, betul sekali, karena dulu kan padahal uang hampir tiap hari kita pegang kan. Iya. Hampir tiap hari kita pegang. Sebelum kita masuk ke BI itu belum tahu tuh. Malahan dulu asumsinya BI itu ya kayak bank konvensional Ya, pada betul, umumnya betul, gitu betul. kan. Padahal secara ya kita mendalami beda jauh gitu. Beda jauh. Bank konvensional dan juga bank sentral seperti Bank Indonesia sendiri gitu. Iya. Nah,
Kak Jajan, mungkin selanjutnya inti kali ya, pertanyaan Iya. inti gitu ya. Kita udah tahu bahwa Genbi itu menerima beasiswa, kemudian bisa jadi BA juga, Iya. sebagai BA lah Iya, ya, betul. artinya sama dengan menjadi BA. Nah, benefit yang didapatkan ketika menjadi bagian dari Genbi Genbi. itu apa aja selain dari materi gitu ya? Mungkin boleh di-spill apa aja gitu yang didapatkan? Oke, secara pandangan pribadi saya, yang pertama mungkin tadi sudah disinggung ya, betul, secara materi memang kita sangat terbantu, apalagi saya yang kuliahnya memang niatnya itu kalau kata orang tua mah nggak dikuliahin tapi sok mau kuliah mah gitu. Jadi kan kita yang benar-benar harus survive gitu. Harus cari Iya, sendiri, harus putar cari otak, sendiri, putar iya. otak ya. Seenggaknya meskipun kita dibiayai orang tua, kita enggak sampai ngebebanin lah gitu kan. Alhamdulillah sangat terbantu untuk awarding atau manfaat dari beasiswa Bank Indonesia sendiri dari secara materi. Kalau secara materi itu teman-teman perlu diketahui ya, besarannya itu 12 juta selama 1 tahun. Oh, Jadi jadi dapetnya 1 tahun ini ya, bukan per semester. iya, per semester. Oh, per Jadi semester dulu. iya, per semester. Jadi kalau diakumulasikan setahun itu 12 juta. Iya. Dibagi 2 termin. Jadi ada 2 kali pencairan. Jadi 6 juta seperti itu. Dan alhamdulillah untuk bayar semesteran mah ketutup lah, alhamdulillah itu. Alhamdulillah ketutup. Terbantu sekali, Sangat terbantu terbantu. sekali. Terima Makanya kasih Bank Indonesia. alhamdulillah, terima kasih banget Bank Indonesia. Kalau dulu Jejen biasanya harus kerja keluar kota Waduh. untuk biaya kuliah. Sekarang mah alhamdulillah cukup di Ciamis aja gitu. Jadi terbantu dalam artian sekarang kalau dulu mah di organisasi kan secara gak langsung kalau kita kerja mah di organisasi juga agak terhalang ya, Iya. terhalang waktu dan jarak. Sekarang setelah keterima di BI selama 2 tahun ini, yang sebelumnya memang aktif di SMK di organisasi, sekarang mulai bisa aktif lagi karena memang kita stay-nya di Ciamis gitu, Iya. stay-nya di Ciamis. Jadi kesempatan-kesempatan dari secara materi aja udah banyak tuh benefit yang kita dapat. Kemudian untuk secara relasi, Iya. sangat banyak dan membantu. Salah satunya ini, kita kan belum tahu ya KMBI itu seperti apa. Iya. Setelah kita bertemu kan, oh jadi tahu nih KMBI ini seperti apa, dan ada peluang-peluang untuk nantinya kita mungkin bisa bertukar informasi, entah itu di pekerjaan atau apapun itu. Dan alhamdulillah sedikit besarnya lah terbantu secara penginformasian, entah itu untuk peluang kerja ataupun tips and trick untuk masuk di pemerintahan ataupun di bidang pekerjaan yang nasional atau dari pemerintah seperti itu. Jadi orang-orang BI pun staf, pegawai dan lain Iya. sebagainya juga nggak pelit ilmu dan Iya. nggak pelit informasi ya. Betul sekali. Alhamdulillah selama JJN 2 tahun ini banyak sekali teman-teman pegawai BI yang memang sering sharing pengalaman, sering sharing ya tips and trick lah. Nanti gini stepnya lah buat kerja gini. Jadi kita juga udah ada roadmap nih, Iya. motivasi tersendiri Betul, kan. betul, Oh, betul. kita mau lihat misalnya contohnya A lah, pegawai dari BI sendiri ya. Oh, kita mau seperti itu tuh, seperti Mas inilah ya. Dikasih tahu lah gini dulu pengalamannya gini. Jadi kan ke kita juga punya motivasi dan roadmap Iya, sendiri betul, gitu. betul. Itu sih yang mungkin benefit yang didapat secara di BI. Kemudian kita juga kan kita lintas, kalau di Tasik itu ada 2 univ ya, yang bisa nambah relasi juga. Misalnya sebelumnya yang di Universitas Galuh doang bisa kenal sama teman-teman dari Unsil secara nggak langsung juga kan membuka relasi kita. Membuka relasi lagi. Iya, kita untuk secara berkelanjutan ke depannya. Jadi banyak banget benefitnya selain materi gitu ya. Iya, betul. Ternyata ada relasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Iya, BI yang betul. diikutin oleh teman-teman dari Genbi. Genbi. Itu banyak banget karena Banyak banget. ketika dari KMBI pun Genbi itu benar-benar diajak. Iya. Kayak misalkan ada lomba pun untuk umum dan untuk Genbi dibedakan Iya, gitu sangat ya. dibedakan. Kita diperlakukan khusus lah intinya. Ya, diperfokus. Jadi apakah tawaran ini menarik teman-teman gitu ya? Mungkin Sangat boleh menarik dicoba. buat teman-teman. Sangat menarik. Nah, Kak Jajan, untuk tadi tuh aku sempat meng-highlight ada kalimat kayak divisi. Iya, betul. Berarti Genbi ini merupakan salah satu komunitas. Iya, komunitas. Bukan organisasi Bukan tapi organisasi. komunitas gitu. Nah, karena aku sebelumnya juga anak organisasi ya, Iya. gitu. Pasti ada proker. Pasti ada
timeline dari setahun kita menjabat gitu Iya, ya. Apalagi betul. Kak Jajan kan ketua ya Iya. di sini. Jadi tahu banget akan proker dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk prokernya ada apa aja? Dan apakah dari Bank Indonesia Pusat atau di bawah BINS ya berarti? Atau Bank Indonesia aja? Bank Indonesia aja. Nah, kalau KMBI kan dari BINS ya. Jadi Genbi itu di bawah Bank Indonesia. Apakah ada proker khusus yang harus dilaksanakan kalau dari BI-nya, atau terserah dari teman-teman Genbi mau berkarya dan membuat apa gitu? Oke, secara proker ya, kita itu kan di Genbi itu ada beberapa divisi. Ada beberapa divisi ya. Yang pertama mungkin divisi pendidikan, Ya. kemudian lingkungan hidup, kewirausahaan, Pubsos, dan juga pengabdian masyarakat. Di mana untuk yang beberapa divisi itu kita intinya fokus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, impact kepada khalayak umum, yang dimana kalau untuk proker-proker sendiri itu sih tidak ada yang diwajibkan harus inilah harus itulah oleh BI itu sendiri. Cuman di pas kita awal interview itu pengumpulan persyaratan juga kan ada surat pernyataan bersedia aktif. Iya. Aktif. Jadi memang kita itu bukan sebuah organisasi, tidak ada ADART. Tapi secara tertulis kita itu udah bersedia aktif. Jadi meskipun kita bentuknya komunitas, teman-teman yang 50 orang ini yang sudah mendapatkan manfaat dari beasiswa Bank Indonesia itu yang memang dituntut untuk aktif secara garis besar untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Adapun untuk program-program kerjanya, biasanya program-program kerjanya itu lebih ke arah sosialisasi. Atau memang kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang berdampak untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi nggak ada patokan khusus sih harus seperti apa dari BI. Ya, jadi dibebaskan. Nah, untuk tahunnya Kak Jajan ada berapa proker yang harus dilaksanakan? Alhamdulillah untuk proker-proker daily sih memang ada ya, seperti sosialisasi, kemudian kayak pengabdian kayak ke panti asuhan atau seperti itu. Dan untuk program-program kerja yang mungkin bisa dibilang gebyar, kemarin alhamdulillah kita sudah mengadakan konvokon di mana kita itu fokus di lingkungan di mana kita alhamdulillah kemarin melakukan penanaman pohon di daerah Panjalu, Kabupaten Ciamis. Jadi ya kita memang secara garis besarnya juga membantu untuk masyarakat umum. Itu kan di daerah Panjalu itu yang kemarin kita bikin kegiatan yang konvokon itu daerah pariwisata ya. Sekalian kita juga mempromosikan, kita juga mendigitalisasi karena memang kita kan erat kaitannya dengan Bank Indonesia ya. Digitalisasi secara sistem pembayaran khususnya di tiket masuk dan UMKM di sekitarnya. Dan selain itu fokus kita ya memang di konservasi lingkungan. Dan alhamdulillah di bulan sekarang juga di November kita itu mengadain talk show yang memang skalanya nasional, dan di dalamnya itu ada rangkaian kegiatan perlombaan untuk teman-teman siswa dan juga mahasiswa. Seperti itu. Jadi padat ya sebenarnya Genbi ini, tidak hanya menerima secara materi saja, betul, tapi juga ada proker-proker yang harus dipenuhi. Tips and trick lulusnya, to the point, gimana? Oke, tips and trick untuk lulus, yang pertama yakin. Yang pertama harus yakin dulu. Tidak boleh insecure. Nah, betul. Dulu Jajan juga sebetulnya kayak yang insecure lihat teman-teman yang waduh, ini udah di ormawanya atau di eksternalnya memang ini banget udah nih. Bagus iya, ya. Udah bagus banget, sedangkan Jajan yang kegiatan sehari-harinya cuman ya kuliah pulang main bola, udah seperti itu aja. Awal-awal agak insecure, tapi ya memang tips and triknya yang pertama yakin, kedua kita di public speaking sih. Public speaking itu memang harus benar-benar yang kayak enggak canggung, terus memang kayak yang kelihatan lah orang yang canggung sama ya nggak canggung kan di public speaking. Kemudian yang di itu kan secara di persyaratan memang sudah dicantumkan kayak yang kita harus sebagai mahasiswa aktif. Jadi kalau sebetulnya kalau nggak salah itu kalau di daerah lain itu ada ya Genbi yang bukan dari mahasiswa, di setara sekolah SMK juga ada kalau nggak salah. Cuman kalau di Tasik, di daerah Tasikmalaya khususnya KPW Bank Indonesia Tasikmalaya hanya 2 Universitas Galuh dan juga Universitas Tasikmalaya.
nilai IPK juga itu harus diperhatikan. Nilai IPK harus diperhatikan minimal 3,25. 3,25. Kemudian teman-teman yang memang aktif di organisasi sangat membantu ya. apalagi yang punya prestasi-prestasi baik di akademik maupun non akademik, nanti bisa dicantumkan untuk sertifikatnya seperti itu sih mungkin yang tips and trick. Kemudian jangan lupa sih yang paling penting izin ke orang tua, itu sih doa orang tua paling ampuh sih. Doa orang tua paling ampuh. Berusaha apapun kita, kalau misalnya kita enggak minta doa restu orang tua, kalau misalnya enggak ridho ya percuma. Tapi ada itu nggak Kak? Ada CV atau portofolio yang harus ya, disubmit? Itu juga ada. Jadi kan di pamflet untuk penerimaan itu dicantumin secara harus nyantumin apa aja nih, kayak yang CV, personal resume gitu kan, personal resume, terus kayak sertifikat seperti yang tadi disinggung, itu memang harus dicantumkan sebagai penunjang. Adapun kalau tadi menyinggung korelasinya yang tadi, bahwasannya beasiswa BI itu sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa yang memang kurang mampu secara finansial. Jadi kalau teman-teman yang memang kurang mampu bisa menunjangnya dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi memang harus yang betul-betul ya. Iya. Karena aku pernah dengar ada cerita yang kayak ada orang-orang penerima beasiswa tapi mereka sebenarnya mampu tapi ngakal-ngakalin gitu. Betul. Jadi jangan coba-coba ke BI kayak gitu ya teman-teman, karena akan sangat selektif ya untuk proses seleksinya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk timelinenya, karena kita udah bahas tadi tentang tips and trick, kemudian experience juga, biar teman-teman di rumah siap-siap apakah Januari 2024 atau Februari atau Maret gitu. Jadi biar teman-teman get ready dari sekarang gitu. Untuk timeline sendiri penerimaan untuk periode nanti ya, kalau di Universitas Galuh berarti angkatan ke-6. Angkatan ke-6 itu biasanya awal dibukanya itu bulan Februari. Bulan Februari udah mulai kita sosialisasi. Dan untuk sosialisasi kan biasa kita di kampus-kampusnya dulu. Biasanya kita ngadain kayak sosialisasi kayak di ruangan gitu, ngundang beberapa mahasiswa juga buat jadi audiens. Nanti dari pihak BI sendiri itu juga menyampaikan secara detail untuk penerimaan beasiswa Bank Indonesia sendiri. Dan untuk timeline sendiri itu ya Februari. Jadi teman-teman khususnya yang memang berkesempatan yang sekarang duduk di tingkat 2 dan juga tingkat 3, khususnya yang dari Universitas Galuh ya, khususnya dari Universitas Galuh, bisa siap-siap dari sekarang mulai diperhatikan nilai IPK-nya tuh aman gak sih di atas 3,25, terus keaktifan di organisasinya juga mulai ditingkatkan lah, pengalaman seperti itu, karena ya secara tidak langsung itu juga sangat membantu apalagi betul. Terus kayak yang sertifikat kejuaraan, teman-teman yang memang hobi misalnya atau mewakili daerahnya, mewakili daerah untuk di kejuaraan entah itu akademik maupun non akademik bisa dicantumkan karena itu memang sangat menunjang. Jadi tidak hanya akademik saja yang menjadi patokan ya, tidak hanya akademik saja yang mungkin orang-orang yang pintar-pintar aja nih terima, enggak. Jadi misalkan dia jago main bola, jago olimpiade, jago nyanyi, FLS 2 segala macam, mungkin bisa dicoba untuk juga apply ke Genbi 2024 ya. Betul. Nanti ya. Yang penting niat sih. Yang penting niat. Jadi prepare dari sekarang ya teman-teman, karena masih lama untuk proses oprek-nya gitu. Nah, terakhir Kak, pertanyaan terakhir, ada yang mau disampaikan kepada pejuang Genbi nih? Oke, untuk teman-teman yang mungkin nantinya ingin mendaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia sendiri, khususnya untuk teman-teman dari Universitas Galuh di Genbi 6.0 nanti di tahun 2024, dari sekarang mulai dipersiapkan saja. Yang tadi untuk nilai akademiknya diusahakan lebih dari 3,25, dan untuk teman-teman dari sekarang mulai baca-baca tentang kebank sentralan, tentang cinta bangga paham rupiah, tentunya tentang Genbi, karena untuk nanti di interview sendiri yang ditanyakan untuk yang periode pertama ya, setahu saya dulu pengalaman untuk seleksi wawancara itu yang pertama ditanyakan di periode pertama tentang kebank sentralan, tentang kebank sentralan. Kemudian untuk yang periode kedua biasanya tentang
apa aja sih yang mau dibawa nih untuk tahun ke depan, karena kan tahun sebelumnya memang sudah keterima nih di dan udah GNB. belajar juga gitu ya. Nah, tahun depan mau ada inovasi-inovasi apa nih buat yang GNB ke depannya yang ditawarkan ke BI gitu. Dan buat temen-temen juga disimak aja lah info-informasinya, karena tiap GNB itu juga punya platform media sosial ya. Pasti segala bentuk penginformasian disampaikan di media sosial. Jadi nggak hanya di media sosialnya dari Unigal aja, tapi Iya. pastinya dari media sosial Bank Indonesia Tasikmalaya juga Betul akan sekali. memberikan announcement tentang GNB ini. Oke, jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini. Kita akan bertemu di Ngabibita selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Jajan sudah menyempatkan Siap. waktunya. Sama-sama. Nih, Bapak Ketua, di antara kesibukan dan sakitnya ya, tapi masih mau hadir ke sini untuk sharing bersama teman-teman. Saya Mazali Diafi dan narasumber saya Saya Jijen Jainal Mutakin. pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngabibita episode selanjutnya. Dadah.